PT Artois Pharma yang memproduksi Valpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-677 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Nini Luh Jinggan, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Mas Burhan sebagai Wong Agung, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Gang encok remati ya. Jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Empu Lunggah mendengar berita yang tersiar tentang pertarungan antara Arya Kamandanu dengan Wong Agung. Berita itu didengarnya secara tak sengaja ketika dia bersama Nini Luh Jinggan tengah istirahat minum di sebuah warung kecil. Lalu berangkatlah keduanya ke Candi Lawang Wentar, tempat di mana pertarungan itu diadakan. Sepanjang jalan menuju Candi Lawang Wentar itu, Empu Lunggah dijejali pikiran tentang siapa lawan Arya Kamandanu kali ini. Sementara Luh Jinggan berpikir tentang bagaimana caranya supaya Arya Kamandanu bisa selamat dari pertarungan itu. Ayah, Ayah harus membantu Paman Arya Kamandanu. Aku khawatir, Ayah. Ayah harus membantunya. Tenanglah, Dok. Ayah sedang berpikir siapa yang menjadi lawan pamanmu itu. Juga ayah berpikir bagaimana caranya membantu pamanmu. Karena pamanmu pasti akan menolak kalau dia tahu aku akan membantunya. Tapi Paman Kamandanu jangan sampai kalah, Ayah. Kalau Ayah tidak mau membantu, biar nanti aku saja yang akan membantu Paman Kamandanu. Loh, Jinggan, apa kata ayahmu ini ketika kita berangkat? Ayah pesan supaya aku tidak nakal. Tidak boleh jauh-jauh dari Ayah. Bagus, kau masih ingat. Itu tandanya kau harus mematuhinya. Oh, ini Majapahit loh. Keadaan di sini jangan kau samakan dengan tempat kita di sana. Di sana kau boleh pergi kemanapun kau suka. Tapi di sini kau harus hati-hati. Keadaan di sini asing loh. Baik orang-orang yang kita temui maupun lingkungan yang kita masuki. Kau harus pandai-pandai membawa diri ya, Nuk. Tapi Paman Kamandanu, Ayah, dia harus selamat dari pertarungan. Ayah akan berusaha, Nuk. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Empu Lunggah dan Nini Luh Jinggan menuju Candi Lawang Wentar. Kini marilah kita lihat Arya Kamandanu yang sedang berlari memasuki halaman Candi Lawang Wentar. Dia tiba di depan halaman candi. Hatinya ragu untuk masuk. Keadaan di sana nampak sunyi dan sepi. Apakah ini suatu perangkap? Mungkinkah di halaman sana sudah disiapkan jebakan yang akan memasuk dirinya? Sebagai pendekar, Kamandanu sudah menilai situasi.
Perlahan-lahan dia masuk halaman, siaga dan waspada. Aneh sekali. Tak ada orang satupun di sini. Tapi orang aneh itu mengatakan, disinilah tempatnya. Mungkinkah benar apa yang dipesankan Sang Prabu? Bahwa aku mesti hati-hati. Karena bisa jadi ini hanyalah suatu jebakan. Andai pun dia mau menjebakku, lantas apa dasarnya? Tetapi kalau dia mengajakku bertarung secara kesatria, mengapa tak ada tanda-tanda adanya orang di sini? Baiklah, biar terus kumasuki saja halaman candi ini. Arya Kamandanu terus melangkah memasuki halaman candi. Keadaan siaga tetap dipegangnya. Karena bisa jadi, lawannya secara tiba-tiba menyerangnya lewat suatu jebakan. Arya Kamandanu terus melangkah setindak demi setindak. Matanya tajam mengawasi setiap sudut halaman candi. Keadaan sunyi dan sepi. Hanya desah napasnya sendiri yang terdengar penuh kewaspadaan. Aku tahu, orang aneh itu bukan pendekar tua sembarangan. Tapi yang tidak aku mengerti mengapa dia begitu mendendam padaku. Apakah aku pernah membunuh salah seorang muridnya, saudara seperguruannya? Atau karena fitnah dari orang yang tidak menyukai diriku? Benar-benar sepi. Sepi yang mencurigakan sekali. Baiklah, aku akan terus melangkah mendekati candi. Arya Kamandanu tetap melangkah mendekati candi. Kedua kakinya bergerak melangkah sambil berjaga-jaga sesuatu yang mungkin terjadi. Dan benar, tak lama kemudian Arya Kamandanu seperti menabrak sesuatu. Apa ini? Aku seperti menabrak dinding yang tidak kelihatan. Hampir saja aku terjatuh. Baik, akan kucobanya sekali lagi. Kembali Kamandanu melangkah di tempatnya semula. Tapi kali ini dia jatuh terpelanting, seperti ada yang menghentakkannya keras sekali. Aduh! Jahanam! Apa yang kuhadapi ini? Dinding itu seperti keras dan tebal, tapi tidak kelihatan. Aku jadi penasaran. Akan kucoba sekali lagi. Kamandanu bangkit dari jatuhnya dan kembali melangkah seperti semula. Tapi lagi-lagi dia mengalami hal yang sama. Dia menabrak dinding kaca yang tebal dan keras. Aduh! Kurang ajar. Dia main-main dengan sesuatu yang tidak kelihatan di mata. Dia mau bermain licik rupanya. Kamandanu kesal. Lawannya mulai main-main dengan sesuatu yang tidak nampak. Tubuhnya terasa pegal berkali-kali terjatuh. Bahkan jatuhnya yang terakhir bagai dihentakkan dengan begitu kuat sehingga dia terhempas dan terjengkang. Baiklah. Baik. Kalau dia mau bermain-main dengan alam maya, maka aku tak akan mundur menghadapinya. Akan kuhancurkan dinding maya ini dengan kekuatan naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu berhening sejenak. Dia mulai konsentrasi. Kekuatan naga Puspa Kresna mengaliri dirinya. Dan tak lama setelah itu... Arya Kamandanu berhasil membobol dinding maya yang menghalanginya. Dia berlari lepas menerobosnya. Halaman Candi Lawang Wentar telah jauh dimasukinya.
Sementara itu, Empu Lunggah dan Nini Luh Jinggan tengah bergegas menuju Candi Lawang Wentar. Dari kejauhan puncak candi telah dapat dilihatnya. Lewat rumpun-rumpun pohon bambu raksasa, nampaknya candi itu telah dekat. Sehingga Empu Lunggah mengajak putrinya Nini Luh Jinggan untuk berlari lebih cepat lagi. Ayo loh, ayo kita lebih cepat lagi berlari. Puncak candi itu sudah kelihatan dari sini. Aku capek ya. Capek. Ayo, sebentar lagi kita sampai. Ayo, cepat loh. Napasku sudah hampir putus, Ayah. Aku tidak kuat lagi. Ayo, sedikit lagi. Oh, katanya kau ingin agar ayah membantu pamanmu. Ayolah. Ayah duluan saja, nanti aku menyusul. Oh, bocah iki. Nanti kita terlambat menolong pamanmu Kamandanu. Tapi aku tidak kuat lagi berlari cepat, Ayah. Ayo, pilih mana? Kita istirahat atau pamanmu Arya Kamandanu tidak tertolong? Tidak pilih dua-duanya. Loh. Piye toh bocah iki? Ayo, jangan nakal toh. Kalau mau ngadat, pulang saja sana. Ayah, aku mau ketemu paman Kamandanu. Maka itu turutilah ayahmu. Ayo, kita jalan. Ayo. Kini Arya Kamandanu telah memasuki candi. Seorang lelaki berpakaian Brahmana tengah duduk membelakanginya. Dia duduk bersila di lantai candi. Arya Kamandanu ragu sejenak. Kemudian diperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Laki-laki berpakaian Brahmana itu tetap duduk, seolah tak peduli dengan kedatangan Arya Kamandanu. Dengan tak melepaskan kewaspadaannya, Kamandanu perlahan-lahan mendekatinya. Apakah kau orang yang mengundangku ke tempat ini? Benar. Duduklah. Silakan duduk. Kita perlu bicara panjang lebar. Benar-benar aneh orang ini. Penampilannya lain dengan ketika di alun-alun kemarin. Dia seperti tak menaruh dendam apapun. Tapi aku harus tetap waspada. Orang semacam ini biasanya selalu tak terduga. Kamandanu heran. Orang aneh itu sekarang nampak ramah dan menyenangkan. Tapi dia masih duduk membelakanginya. Tak ada kesan permusuhan sedikit pun. Selang beberapa lama kemudian, orang itu duduk menghadap Arya Kamandanu. Apakah kau ada waktu untuk mendengarkan kisahku? Silakan. Saya tidak keberatan. Begini, Arya Kamandanu. Namaku Wong Agung. Dulu aku pernah mempunyai perguruan yang kuberi nama Padepokan Gunung Tengger. Tempatnya memang di atas lereng Gunung Tengger. Murid-muridku cukup banyak. Tapi murid andalanku cuma beberapa orang. Karena suatu peristiwa, aku enggan lagi dengan padepokan itu. Lalu semua muridku kusuruh turun gunung. Tak ada lagi padepokan Gunung Tengger. Ada berita kemudian yang datang menyusul. Kalau ketiga murid andalanku terbunuh. Tapi aku sudah berniat untuk tidak mengurusi hal-hal yang bersifat keduniawian. Aku memilih untuk bersamadi sepanjang hidupku. Sampai nanti menjelang akhir hayatku. Tapi apa kemudian yang terjadi? Apa yang lalu sampai menyakitkan hatiku? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, Pak.
buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Aku sudah tak ingin turun gunung. Aku sudah membubarkan padepokan Gunung Tengger. Aku tinggal sendiri. Aku tak mau terlibat urusan dunia. Tetapi rupanya dunia telah benar-benar membenciku. Dalam samadiku, beberapa prajurit Majapahit datang. Aku tak tahu apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba saja, saat aku terbangun dari samadi, padepokanku yang sudah tak berpenghuni habis dibakar oleh prajurit-prajurit Majapahit. Bahkan pondok tempatku tinggal dan samadi pun tak lepas dari tangan-tangan jahil mereka. Semuanya habis terbakar, hangus dan menjadi arang. Aku terpukul, Arya Kamandanu. Aku merasa tidak mempunyai musuh seorang pun. Tapi mengapa tempatku di bumi hanguskan seperti itu? Jawablah, Arya Kamandanu. Jawablah, apa kesalahanku? Terus terang, aku tak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjawabnya? Aneh. Kenapa kau tak bisa menjawabnya? Seharusnya kau bisa menjawab. Karena kau terlibat dalam urusan pembakaran padepokanku, Kamandanu. Kenapa kau katakan aku terlibat? Sedang di mana padepokanmu itu terletak, aku sama sekali tidak tahu. Melihat dan mengenalmu pun baru sekarang ini. Kamandanu, sebagai seorang kesatria, tidak nantinya kau akan bicara dusta. Terlebih sebagai seorang panglima perang Majapahit, kau tentu selalu dituntut untuk berbicara benar demi kebenaran. Atau mungkin kau sudah tak peduli tentang apa itu kebenaran. Majapahit adalah suatu kebenaran, karena dia dibangun dan didirikan atas dasar kebenaran. Bukan begitu, Arya Kamandanu? Nah, sekarang jawablah. Mengapa kau memusuhi aku? Aku tak pernah mempunyai musuh. Sebab itu aku tidak memusuhimu. Tapi kau perintahkan prajurit-prajurit Majapahit membakar seluruh padepokanku. Kau perintahkan prajurit-prajuritmu membumi hanguskan tempat tinggalku, pertapaanku. Lalu apa maksudmu yang sebenarnya, Kamandanu? Aku jadi semakin tidak mengerti pembicaraan ini. Kau menyangkal semua ini, Kamandanu? Kenapa aku menyangkal kalau itu memang bukan perbuatanku? Aneh. Seorang pendekar besar seperti dirimu, seorang panglima tersohor seperti dirimu, mengapa harus takut mengakui kenyataan? Kenyataan? Kenyataan apa yang harus kuakui? Kamandanu, kita sudah sampai di Candi Lawang Wentan. Mari, Nduk, kita masuk halamannya. Ayah, nampaknya sepi-sepi saja. Sudahlah, jangan banyak tanya. Ayo, kita masuk di halamannya. Apakah mungkin mereka belum datang, Ayah? Sudah, jangan celiwis. Ayo, kita ke halaman candi. Empu Lunggah segera menarik Nini Luh Jinggan memasuki halaman candi. Luh Jinggan menengok ke sana kemari mencari di mana Arya Kamandanu berada. Tapi halaman candi itu tetap sepi, tak berbicara apa-apa.
Sementara Empu Lunggah sudah bisa membaca situasi yang sebenarnya sudah menyimpan sesuatu peristiwa. Mereka terus melangkah perlahan-lahan, melangkah dan terus melangkah, sampai akhirnya... Aduh, ayah, aku membentur sesuatu. Iya. Sepertinya ada dinding di depan kita, tapi tidak kelihatan apa-apa. Aduh, kepalaku sakit, ayah. Tenanglah, Nduk. Tenang. Ayah juga merasakannya. Lalu apa, ayah? Apa yang baru saja kita tabrak? Oh, dinding maya, anakku. Hah? Dinding yang tidak kelihatan. Ini pasti akibat aji benteng wajah. Aji benteng wajah? Iya. Seseorang telah sengaja memasangnya supaya tak seorang pun bisa memasuki halaman candi ini. Tentu dia seorang yang sakti, ayah. Iya, benar, Nduk. Pemiliknya pastilah orang yang cukup sakti. Lalu, bagaimana caranya kita supaya bisa masuk? Oh, kau tenanglah. Duduk di situ. Ayah akan membacakan mantra pelebur dinding kaca. Empu Lunggah segera duduk bersila. Bibirnya berkomat-kamit membaca mantra-mantra pelebur dinding kaca yang dipasang oleh Wong Agung. Suasana sekeliling masih nampak sepi. Di halaman Candi Lawang Wentar hanya ada Empu Lunggah dan Nini Luh Jinggan. Setelah sesaat lamanya membaca mantra pelebur dinding kaca, Empu Lunggah segera bangkit dari duduknya dan menggandeng Nini Luh Jinggan. Hati-hati. Kita sudah memasuki candi. Aku tidak dapat melihat apa-apa, ya. Ayo, kita sembunyi. Nanti pun kau bisa melihat. Ruangan dalam candi ini memang agak gelap. Ayo, sembunyi. Ayah, aku seperti mendengar orang bercakap. Oh, sudahlah. Kita cari tempat persembunyian dulu. Empu Lunggah menyelinap masuk dengan menggandeng tangan Nini Luh Jinggan. Mereka mengendap-endap, mencari tempat persembunyian untuk mengintip. Tak lama kemudian mereka sudah di tempat yang aman dan dapat menyaksikan peristiwa yang terpampang di hadapannya. Kamandanu, kenapa kau masih saja menyangkal semua tuduhan itu? Aku tidak menyangkal. Dan untuk apa aku harus mengakui perbuatan yang sebelumnya tak pernah kulakukan sama sekali? Perbuatan yang sama sekali tak pernah kau lakukan? Ucapan apa itu? Ucapan seperti itu hanya pantas dilontarkan dari mulut pendekar berhati pengecut. Pendekar yang mempunyai watak licik. Pendekar yang takut oleh tanggung jawab. Kau boleh bicara semaumu. Kau boleh mengobrol kata. Tetapi kebenaran akan tetap berjalan di atas kebenaran. Bukan maksudku merasa diriku benar. Namun tuduhan yang kau lontarkan itu sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak ada kekuatannya. Dan tuduhan semacam itu adalah fitnah. Seorang pendekar besar seperti dirimu yang mudah terhasut oleh fitnah, maka dia sebenarnya adalah pendekar yang matang karena dijemur. Kamandanu, Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ayah,
Aku seperti mendengar orang bercakap-cakap. Benar. Ayah juga mendengar. Tapi kita masih harus mencari tempat sembunyi yang paling aman untuk mengintip mereka. Gelap, Ayah. Aku hampir tidak dapat melihat apa-apa. Oh, nanti pun kau akan melihat dong. Dari tempat terang lalu masuk ke tempat gelap. Biasanya kita terus tak melihat apa-apa. Tapi jangan takut. Sebentar lagi mata kita akan normal kembali. Empu Lunggah mengajak Luh Jinggan mencari tempat sembunyi untuk mengintip. Sejenak kemudian keduanya telah mendapatkan tempat yang dicarinya. Sementara di dalam candi, nampak Wong Agung tengah berhadapan dengan Arya Kamandanu. Wong Agung marah karena dianggapnya Kamandanu mengingkari tuduhannya. Kamandanu, mengapa kau menghindar dari tuduhan itu? Aku tidak menghindar. Tapi untuk apa aku harus mengakui suatu perbuatan yang sebelumnya tidak pernah kulakukan? Perbuatan yang sama sekali tidak kau lakukan? Ucapan macam apa itu? Ucapan seperti itu hanya pantas dilontarkan oleh pendekar berjiwa licik. Pendekar berhati pengecut. Pendekar yang lari dari tanggung jawabnya. Kau boleh bicara sesukamu. Kau boleh mengobrol kata. Tetapi kebenaran akan tetap berjalan di atas kebenaran. Aku tidak bermaksud akan mengatakan diriku benar. Bukan. Tetapi bahwa tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti yang kuat, maka itu adalah fitnah. Dan fitnah hanya dimiliki oleh pendekar yang matang sebelum waktunya. Dan kau pendekar besar yang matang karena dicemur. Kamandanu. Wong Agung marah sekali. Serentak dia bangkit dari duduk silanya. Kamandanu tak lepas memperhatikan segala gerak dari tubuh lawan di depannya. Empu Lunggah masih diam di tempat sembunyinya. Keadaan menjadi hening, tegang. Hanya desah-desah napas mereka saja yang terdengar. Kamandanu, rupanya kita memang harus bertarung agar persoalan ini selesai. Tempat ini tidak leluasa. Marilah kita keluar. Silakan. Ajakan Wong Agung untuk bertarung di luar. Hari mulai senja. Warna langit merah membara. Sebentar lagi malam tentu turun. Pertarungan maut tinggal menunggu waktunya. Hawa pembunuhan bersatu dengan temaramnya senja. Kini keduanya telah saling berdiri berhadapan, tegar dan kokoh. Ayo, Kamandanu. Menunggu apa lagi? Menunggu kau menyerang. Mengapa harus aku dulu yang menyerang? Ini sudah menjadi garis hidupku. Bahwa setiap pertarungan harus dimulai dari yang bersalah. Aku tinggal bertahan. Jadi masih saja kau mengaku tidak bersalah? Di antara kita tak terdapat permusuhan sebelumnya. Mengapa harus saling membunuh tanpa alasan yang pasti? Kamandanu, padepokanku sekarang ini tinggal reruntuhan puing-puing tak berguna. Mengapa kau masih saja ingkar dan menyangkal itu semua? Karena aku tidak pernah memerintahkan prajurit-prajurit Majapahit membakar tempat tinggalmu, padepokanmu. Aku pun tak pernah merasa membunuh murid-muridmu. Sekarang kau datang padaku dengan alasan menagih hutang. Lalu hutang apa sebenarnya? Kamandanu, tak perlu kau ngoceh, tidak karuan begitu. Tunggu dulu. Kukira di antara kita telah terjadi salah paham. Mungkin saja yang membakar padepokanmu itu orang-orang berseragam Majapahit. Tapi bukan berarti itu adalah atas suruhan pemerintah Majapahit. Juga mengenai terbunuhnya beberapa muridmu, mungkin saja itu adalah ulah dari orang-orang yang tidak suka padaku, untuk kemudian menuliskan namaku sebagai pembunuhnya. Diam kau, diam Kamandanu. Untukku, pantang bagi seorang pendekar lari dari persoalan. Ayo, majulah, maju dan serang aku.
Sudah kukatakan, aku tak akan menyerang lebih dulu. Baiklah. Tahan serangan-seranganku. Kalau kau mampu bertahan dalam beberapa jurus, barulah itu seorang pendekar yang patut aku kagumi. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Meskipun Kamandanu telah berusaha menghindar dengan memberikan beberapa alasan. Wong Agung, si lelaki aneh dari Gunung Tengger, menyerang bagai membabi buta. Arya Kamandanu hanya berkelit kian kemari, menghindari pukulan tangan kosong. Wong Agung terus mengejar dengan jurus-jurus andalannya. Tapi sejauh itu serangannya selalu menemui tempat-tempat yang kosong. Pertarungan di halaman Candi Lawang Wentar terus berlangsung. Gerak-gerak keduanya menimbulkan kesiur angin yang mantap. Mutu Lunggah dan Nini Lusjinggan mengawasi pertarungan itu dari tempat sembunyi. Nampak Lusjinggan sangat khawatir melihat Arya Kamandanu. Ayah, lihat ayah. Paman Kamandanu selalu tersudut. Rupanya jahat sekali ayah. Paman tidak diberi kesempatan sedikit pun. Cepat ayah, bantu paman. Tenanglah lo, tenang. Pamanmu bukan kedatar atau tersudut. Dia sengaja tidak menyerang. Pamanmu itu cuma menghindar dan berkelit. Tenanglah. Tapi kasihan paman ayah. Tuh. Lihat, paman selalu mundur dan lompat ke sana kemari. Aku takut ayah, nanti paman Kamandanu bisa kalah. Ayo, bantulah dia, bantu. Kau ini kok tidak bisa diam sih, Dok? Pamanmu belum kalah. Tapi... Dia belum mengeluarkan jurus-jurusnya, Dok. Wong Agung terus mengejar dengan serangan-serangan gencar dan mematikan. Tapi selalu saja serangan itu sia-sia. Guru dari Padepokan Tengger lama-lama merasa seperti dipermainkan oleh Arya Kamandanu. Pukulannya yang dianggap tajam, kini terasa tumpul di hadapan Arya Kamandanu. Dia kesal, dia memaki dalam hati, tapi tetap tak menghentikan gempurannya. Lihat ayah, sekarang sepertinya terbalik. Paman Kamandanu terus menghindar dan berkelit, tapi musuhnya itu malah kesal. Lihat ayah, musuhnya terus menyerang, tapi serangannya tidak pernah tepat, meleset terus. Apa yang ayah bilang tadi, ha? Pamanmu itu memang orang cerdas. Dia tidak pernah mau menyerang. Dia selalu menghindar dan berkelit sampai lawannya putus asa karena kesal. Aduh, hebat Paman Kamandanu. Tidak percuma punya paman seperti Paman Kamandanu. Tengok ayah, musuhnya merasa sia-sia. Perlawanannya mulai kendor. Pamanmu itu memang pintar, Dok. Setiap pertarungan, dia tidak saja menggunakan ketangkasannya, tapi juga mempergunakan ketajaman otaknya. Ayah, musuhnya menghentikan gempurannya. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku.
buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pill. Karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kamandanu, kau anggap aku ini anak kecil. Kau seorang pendekar besar. Kau seorang panglima kerajaan Majapahit. Tapi kenapa cara berkelahimu macam tupai mencari makanan? Melompat ke sana kemari tanpa memberikan perlawanan. Aku hanya sekedar melayani tamuku yang datang dari jauh. Bukankah jauh-jauh kau datang dari Gunung Tengger hanya ingin bermain-main denganku? Setan alas, demit elek, bertarunglah sungguh-sungguh. Kali ini, kalau kau terus saja bermain-main tak karuan jentrungnya, maka kelak kau akan menyesal. Ayo, awas! Wong Agung memang sudah kepalang tanggung. Kali ini dia keluarkan jurus mautnya yang bernama jurus-jurus pencabut roh. Melihat gelagat yang kurang baik, Arya Kamandanu undur beberapa tindak. Sepasang kakinya yang kokoh menancap bumi. Maka mulailah kedua pendekar itu saling berdiam diri. Mereka berkonsentrasi. Kalau Wong Agung bersiap dengan jurus-jurus pencabut roh, maka Kamandanu menyiapkan jurus Naga Puspa tahap kedua. Ayah, sepertinya mereka mulai bertarung tahap penentuan. Iya. Tengok ayah, tubuh keduanya bergetar. Mereka memang sedang mengeluarkan ajian andalannya, Nduk. Ayah, bersiaplah. Jaga-jaga ayah. Kalau-kalau nanti Paman Kamandanu yang kalah. Cepat bantu dia, ayah. Loh, jangan khawatir, nak. Pamanmu itu tahu apa yang mesti dilakukannya. Kau tenang sajalah. Ayo, Kamandanu, seranglah aku, gempurlah aku. Aku tetap pada pendirianku, pantang untuk menyerang terlebih dulu. Setan belang, kunyuk. Tahanlah gempuran ini, pendekar sombong. Kembali dua pendekar andal itu bertarung dengan sengit. Wong Agung sudah melepas ilmunya dengan harapan lawannya bisa segera dijatuhkan. Tetapi Arya Kamandanu pun bukan sekedar pendekar kemarin sore. Dia hadapi gempuran pendekar Gunung Tengger itu dengan jurus Naga Puspa tahap kedua. Pertarungan pun jadi semakin seru dan indah. Inilah pertarungan paling seru di zamannya. Wah, pertarungan paling seru di zaman ini. Coba kau lihat itu. Wah, panglima kita gesit berkelit dan balik menyerang. Memang begitulah Gusti Arya Kamandanu. Dia tak pernah menganggap enteng lawan-lawannya. Juga tak pernah menggempur terlebih dulu. Kurasa jika Gusti Panglima mau, pasti lawangan itu sudah bisa diringkusnya. Belum tentu, kawan. Karena pendekar aneh itu ilmunya setinggi langit. Kalau aku tetap menjagokan tuanku Gusti Arya Kamandanu, siapapun pasti memihak beliau. Karena di samping beliau itu panglima kita. Juga siapa sih yang mau kalau Majapahit ini jatuh ke tangan orang gendeng seperti dia? Lihat itu, lihat. Ada penonton yang tiba-tiba mental sendiri. Salahnya, kalau nonton kan cukup dari jauh saja. Dari sini
kenapa harus deket-deket sih? Tapi penonton itu tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba mental sendiri. Itu ulahnya pendekar aneh. Mana mungkin? Pendekar aneh itu sedang bertempur melawan Gusti Arya Kamandanu. Iya benar. Tapi sebelum pendekar aneh itu terlibat pertempuran, dia sudah memasang aji dinding kaca di sekitar halaman candi. Sok tahu kau? Kau tidak percaya kamu. Tadi aku sempat dengar dari kerumunan orang sebelah sana bahwa diam-diam tempat ini sudah dipagari aji benteng wajah. Oh, pantas. Mungkin maksudnya supaya pertarungan itu tidak ada yang mengganggu. Itu yang namanya bertarung sampai mati. Memang, tak seorang pun dari penonton yang bisa menyaksikan pertarungan itu secara lebih dekat lagi. Beberapa orang yang coba mendekati halaman candi tiba-tiba terpental dan jatuh tersungkur tanpa sebab yang pasti. Semakin seru pertarungan antara Kamandanu melawan Wong Agung. Sementara semakin banyak orang yang berdatangan ingin menyaksikan pertarungan akbar itu. Kamandanu mulai menyerang. Wong Agung tak mau kalah. Keduanya saling menyerang dan kemudian saling bertahan. Dempu mengepul di sekitar halaman candi. Mereka saling melompat tinggi sekali, kemudian mendarat dan menerjang kembali. Beberapa puluh jurus berlalu, keduanya masih nampak sama kuat. Bersiaplah membantu paman. Iya, ayah menilai pamanmu mulai keteter. Musuhnya itu cukup tangguh dan memang bukan orang sembarangan. Tapi ayah mengapa diam saja? Ayo, cepat bantu paman. Oh, tidak semudah itu loh. Lalu, apakah ayah akan mendiamkan paman tidak selamat? Ayah sedang mencari cara untuk membantunya, Nduk. Ini tidak main-main. Lawannya memang luar biasa. Ayah, itu, lihat itu. Paman didesak terus. Paman tambah keteter. Cepat ayah, bantu paman. Cepat. Tiba-tiba Wong Agung berteriak nyaring memecah udara. Kamandanu keteter dan terus terdesak. Secepat kilat tangan Wong Agung menyambar sebuah batang kayu. Batang kayu serta-merta hangus terbakar di tangan Wong Agung. Tiba-tiba udara di sekitar sini menjadi panas. Panasnya bukan main. Ilmu apa yang digunakannya? Aku tidak tahan. Aku harus bagaimana sekarang? Ayah, mengapa udara menjadi panas seperti ini? Kenapa ayah? Ayah juga kepanasan, Dok. Ayah, kenapa sampai basah begini? Iya. Ayah,
Ayah juga berkeringat. Keringat ayah juga banyak. Pantas Kamandanu tidak bisa menahan serangan orang itu. Jelas dia berilmu tinggi. Dan aku tahu, sekarang ini dia sedang menggunakan aji Segoro Geni tingkat tinggi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil.